Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda nozzle mobil kita ini bermasalah. Kalau sebagian orang itu mengatakan nozzle-nya dalam kondisi kencing, maksudnya itu adalah untuk dia itu tidak bisa menyemburkan bahan bakar secara maksimal. Untuk rekan-rekan sekalian yang memiliki mobil diesel, itu untuk rangkaian daripada sebelum proses pembakaran itu ada yang namanya nozzle ya. Nozzle adalah untuk menyalurkan bahan bakar ke ruang bakar sehingga menghasilkan pembakaran yang maksimal. Nah, nozzle ini juga sesuai dengan umur atau usia atau waktu kita menggunakan kendaraan itu juga bisa bermasalah dan akhirnya bisa mempengaruhi daripada untuk di tenaga mobil kita. Jadi ciri-ciri atau tanda-tanda nozzle mobil kita ini bermasalah atau kencing itu yang pertama bisa kita rasakan ketika kita starter di mobil kita. Jadi begitu kita starter itu biasanya susah hidup. Itu hampir sama dengan kalau seandainya mobil kita ini masuk angin. Nah, jadi kalau seandainya mobil kita ini starter susah hidup, itu bisa terjadi karena masuk angin atau mungkin juga bisa terjadi karena di nozzle kita ini kondisinya bermasalah atau dia ini tidak lancar atau dia ini kencing. Jadi ada salah satu nozzle-nya dari 4 nozzle ini itu dia kencing sehingga pembakarannya tidak sempurna. Kalau kita cek mungkin di saluran bahan bakar semuanya normal, tertutup rapat, terus juga filter solar habis kita ganti, kita kencangkan, pompa solar bersih. Nah, kemungkinan adalah di nozzle-nya yang kencing. Terus tanda yang berikutnya itu bisa dilihat daripada ketika mesin ini hidup itu seperti pincang ya. Jadi suara mesin ini tidak langsam atau dia ini pincang, nyendat-nyendat. Itu bisa kita lihat dari getaran mesinnya. Itu biasanya cukup bergetar karena apa? Karena dari keempat nozzle-nya ini ada yang pembakarannya tidak sempurna. Jadi keempat nozzle-nya ini yang ke sehernya itu pembakarannya tidak sempurna sehingga mobil itu suaranya pincang, terus getarannya juga agak tinggi atau agak besar, getarannya itu agak besar di luar biasanya dalam kondisi normal. Terus tanda yang berikutnya itu bisa kita rasakan itu adalah di penggunaan BBM. Jadi mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pas menggunakan kendaraan kok tiba-tiba dirasakan penggunaan BBM ini di luar biasanya. Itu terkadang ditandain dengan boros atau mungkin ditandain dengan irit. Ini tidak seperti biasanya, kadang kok ini makin boros atau ini makin irit. Nah, ini bisa terjadi kemungkinan di bagian nozzle mobil kita ini bermasalah. Kalau kita menjumpai kok penggunaan BBM kita ini tidak sesuai atau tidak seperti yang kita rasakan. Kadang terlalu boros atau mungkin kadang terlalu irit. Terus tanda yang berikutnya itu bisa dirasakan dari tenaga ya. Jadi dari tenaga mesin mobil kita ini tidak seperti biasa atau drop. Tenaganya itu loyo, dia diinjek gas bukannya lari tapi malah mendem. Kalau orang nyebutnya seperti itu ya, diinjek gas itu bukannya jalan tapi malah mendem, jadi ngeden lah. Jadi tenaganya ini ngeden, kayak ada sesuatu yang menyumbat, jadi tidak plong. Tenaganya tidak plong, tidak wush, tapi kayak ada yang menyumbat sehingga dia ini tidak bisa keluar secara maksimal untuk di tenaganya. Itu juga menandakan kemungkinan ada masalah untuk di bagian nozzle mobil kita. Bisa ada yang macet 1 atau 2 atau 3. Itu bisa terjadi. Terus tanda yang berikutnya itu bisa dilihat dari asap. Jadi asap knalpot itu biasanya warnanya agak putih ya, agak putih terus pedas. Nah, itu menandakan bahwa pembakaran tidak sempurna, putih pedas atau dia hitam pekat dan banyak. Nah, itu juga bisa dicurigain kalau seandainya kita tidak setel mobil kita ini dalam kondisi boros, terus kok ini asapnya hitam pekat banyak, itu bisa terjadi karena mungkin di nozzle kita ini ada yang bermasalah. Terus tanda yang berikutnya atau ciri berikutnya nozzle kita ini bermasalah itu biasanya di mesin kita ini tersendat-sendat ya. Jadi hidupnya itu tersendat-sendat. Jadi di antara mau mati dan mau hidup. Jadi dia tersendat-sendat itu. Jadi derek. Jadi dia tidak bisa langsam seperti biasanya. Jadi mesinnya itu adalah tersendat-sendat. Nah, kalau seandainya kita sudah menjumpai tanda-tanda semacam itu kemungkinan di nozzle kita ini ada yang kencing atau tidak lancar untuk penyemburan bahan bakar. Nah, ini bisa kita bersihkan ya, kita bawa ke bengkel. Atau kalau seandainya belum parah, itu bisa kita lakukan yaitu pembersihan nozzle
atau ruang bakar tanpa kita untuk membongkarnya atau melepasnya nozzle tersebut. Itu ada teorinya dan ada caranya, dan itu sudah sebagian dipraktekkan ya, cukup berhasil untuk kondisi nozzle-nozzle yang memang dia tersumbatnya itu belum parah. Mungkin nanti akan saya ulas di video saya yang selanjutnya. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.